Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa sekalian. Perkenalkan, nama saya Andang Nugroho, Program Studi Hukum Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Kasus Sengketa antara Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Sengketa kontrak karya dalam perspektif hukum perjanjian internasional. Tentu kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan salah satu kasus yang cukup penting dalam perkembangan hukum perjanjian internasional di Indonesia. Halo dan selamat datang dalam bedah kasus hukum investasi internasional. Hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu presiden paling krusial dalam sejarah industri pertambangan dan hukum internasional di Indonesia. Judul analisis kita kali ini adalah analisis sengketa pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) dalam perspektif hukum perjanjian internasional. Mengapa sengketa ini begitu penting untuk dibahas? Di era modern, hubungan antara negara berdaulat dan perusahaan multinasional tidak pernah sederhana. Di satu sisi, negara membutuhkan investasi asing untuk menggerakkan roda ekonomi. Di sisi lain, negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk melindungi kekayaan alamnya demi kemakmuran rakyat. Ketika dua kepentingan besar ini bertabrakan di atas meja hukum, lahirlah sebuah sengketa yang menguji ketangguhan hukum. Ketangguhan hukum perjanjian internasional. Melalui video ini, kita akan membedah bagaimana dinamika tersebut terjadi di kasus PT Newmont Nusa Tenggara pada tahun 2014 silam. Mari kita masuk ke latar belakang masalah. Selama berpuluh-puluh tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu eksportir terbesar komoditas mentah di dunia. Namun, sebuah paradigma baru muncul. Pemerintah Indonesia mulai mendorong apa yang disebut dengan hilirisasi mineral. Apa itu hilirisasi? Sederhananya, pemerintah tidak ingin lagi kekayaan bumi Indonesia langsung dikirim ke luar negeri dalam bentuk tanah atau batuan mentah tanpa diolah. Kita ingin nilai tambahnya ada di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara. Namun, ambisi mulia ini membentur tembok tebal bernama kontrak karya. Kontrak karya adalah perjanjian jangka panjang yang dibuat di masa lalu, di mana aturan-aturannya seringkali bersifat kaku dan mengunci regulasi pada saat kontrak itu ditandatangani. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang memaksa perubahan, terjadilah konflik horizontal antara hukum nasional yang baru dan kontrak lama yang dianggap sakral oleh investor. Puncaknya terjadi pada tahun 2014 ketika pemerintah memberlakukan larangan total ekspor konsentrat tembaga mentah yang langsung menghentikan urat nadi bisnis PT Newmont Nusa Tenggara. Melihat kerumitan tersebut, analisis ini merumuskan dua pertanyaan mendasar sebagai fokus kajian. Pertanyaan pertama, mengapa sengketa besar ini
bisa sampai terjadi antara pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara? Apa akar masalah yang sebenarnya di luar apa yang tampak di media permukaan? Dan pertanyaan kedua, bagaimana analisis hukum internasional terhadap posisi masing-masing pihak? Siapa yang memiliki argumen hukum lebih kuat di mata dunia? Tujuan dari kajian ini sangat jelas. Kita bukan untuk membela salah satu pihak, melainkan untuk menganalisis sengketa ini secara objektif dari kacamata hukum investasi internasional. Kita ingin melihat bagaimana instrumen-instrumen hukum global bekerja menyelesaikan benturan antara kedaulatan negara dan perlindungan hak-hak modal asing. Untuk membedah sengketa ini dengan pisau analisis yang tajam, kita memerlukan 4 landasan teori hukum utama. Teori yang pertama adalah definisi dan ruang lingkup dari perjanjian internasional itu sendiri, yang menjadi payung interaksi lintas negara. Teori kedua yang paling sering digaungkan dalam dunia hukum kontrak adalah asas Pacta Sunt Servanda yang berjalan beriringan dengan prinsip good fight atau itikat baik. Asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus ditaati dengan penuh kejujuran moral. Teori ketiga adalah right to regulate, sebuah hak inheren yang dimiliki oleh setiap negara berdaulat. Hukum internasional mengakui bahwa negara memiliki hak penuh untuk mengatur hukum domestiknya, memungut pajak, dan menjaga lingkungan serta kepentingan nasionalnya tanpa boleh diintervensi oleh pihak asing. Dan teori keempat adalah kepastian hukum. Seorang investor asing berani menanamkan modal jutaan bahkan miliaran dolar di suatu negara karena mereka dijanjikan adanya stabilitas dan kepastian hukum di mana aturan main tidak akan diubah di tengah jalan secara sewenang-wenang. Sengketa Newmont ini adalah contoh nyata di mana asas Pacta Sunt Servanda dan kepastian hukum milik investor berbenturan langsung dengan right to regulate milik pemerintah. Mari kita mundur sejenak untuk memahami dokumen yang menjadi inti perdebatan ini, yaitu kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara. Dokumen legal ini ditandatangani jauh pada tahun 1986. Melalui kontrak ini, pemerintah Indonesia memberikan hak eksklusif kepada Newmont untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan tambang tembaga dan emas di wilayah Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat. Di dalam kontrak ini diatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak, berapa pajak yang harus dibayar, bagaimana pembagian wilayahnya, hingga hal-hal teknis operasional. Kontrak karya generasi ini menggunakan asas yang disebut nail down. Artinya, aturan pajak dan regulasi dikunci sesuai tahun 1986. Dan yang tak kalah penting, kontrak ini mencantumkan klausul penyelesaian sengketa yang tegas. Klausul ini menyatakan bahwa jika suatu saat terjadi perselisihan pemahaman antara pemerintah Indonesia dan Newmont yang
tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, maka perkara tersebut harus dibawa ke lembaga arbitrase internasional. Mari kita bedah garis waktu konflik ini agar kita mendapatkan pemahaman yang runtut. Perjalanan dimulai pada tahun 1986 dengan penandatanganan kontrak karya resmi. Selama lebih dari 2 dekade, operasional berjalan relatif lancar. Namun, landscape hukum berubah total pada tahun 2009. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, atau yang akrab kita sebut Undang-Undang Minerba. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa dalam waktu 5 tahun sejak disahkan, seluruh pemegang kontrak tambang wajib melakukan pemurnian di dalam negeri. Tepat 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2014, pemerintah menepati janji undang-undang tersebut dengan mengeluarkan regulasi larangan ekspor konsentrat mineral mentah bagi perusahaan yang belum membangun smelter. Newmont terpukul hebat, gudang penyimpanan mereka penuh, operasional tambang terhenti, dan ribuan karyawan terancam dirumahkan. Merasa hak-hak kontraknya dilanggar, pada Juli 2014 PT Newmont Nusa Tenggara resmi mendaftarkan gugatan arbitrase internasional terhadap pemerintah Indonesia melalui badan ICSID. Beruntung kedagangan ini tidak berlangsung selamanya. Di tahun yang sama, melalui negosiasi intensif di balik layar, kesepakatan damai tercapai dan gugatan tersebut resmi dicabut. Sekarang mari kita bedah argumen dari masing-masing pihak. Mengapa pemerintah Indonesia begitu bersikeras menerapkan aturan ini meskipun tahu risikonya digugat di forum internasional? Dasar utama pemerintah adalah pelaksanaan Undang-Undang Minerba secara murni dan konsekuen. Dan di atas undang-undang tersebut ada mandat suci, konstitusi tertinggi kita, yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi kita menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bagi pemerintah, program hilirisasi bukan sekedar pilihan kebijakan ekonomi biasa, melainkan sebuah instrumen mutlak untuk kedaulatan ekonomi nasional. Menjual material mentah secara terus-menerus adalah bentuk kerugian jangka panjang bagi bangsa. Kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan komersial korporasi manapun. Pemerintah berargumen bahwa sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki right to regulate, hak untuk mengubah hukumnya demi menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Sekarang mari kita tempatkan diri kita di kursi investor untuk memahami mengapa mereka berani melawan balik lewat jalur hukum. Posisi PT Newmont Nusa Tenggara sepenuhnya bersandar pada naskah kontrak karya tahun 1986 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Newmont memandang bahwa kontrak tersebut adalah dokumen hukum yang sakral dan mengikat. Ketika pemerintah secara sepihak melarang ekspor melalui regulasi baru, Newmont menilai pemerintah telah melanggar janji stabilitas investasi. Investor asing menuntut apa yang dinamakan kepastian hukum. Bisnis pertambangan adalah bisnis berisiko tinggi dengan modal awal miliaran dolar
yang baru bisa kembali dalam hitungan dekade. Jika aturan main di tengah jalan diubah secara drastis melalui undang-undang baru, maka model finansial mereka akan berantakan. Newman menilai tindakan pemerintah yang mengubah hak kontraktual secara sepihak adalah bentuk pelanggaran terhadap asas Pacta Sunt Servanda dan etikat baik dalam perjanjian internasional. Secara kacamata hukum perjanjian internasional, sengketa ini adalah benturan klasik antara dua prinsip besar yang sama-sama diakui dunia. Di satu sisi ada prinsip Pacta Sunt Servanda yang melindungi hak kontrak investor. Di sisi lain ada prinsip right to regulate dan kedaulatan permanen atas sumber daya alam yang melindungi hak negara. Kunci dari keberhasilan penyelesaian sengketa internasional bukanlah tentang siapa yang menjatuhkan siapa, melainkan bagaimana menemukan keseimbangan kepentingan antara negara dan investor. Bagaimana sengketa ini berakhir? Sejarah mencatat bahwa meski gugatan arbitrase sempat didaftarkan ke ICSID, kedua belah pihak secara bijaksana memilih untuk menempuh jalan negosiasi. Mengapa? Karena proses arbitrase memakan waktu bertahun-tahun dan biaya jutaan dolar dengan hasil akhir yang belum pasti bagi kedua pihak. Melalui negosiasi intensif dicapailah sebuah kesepakatan titik tengah. PT Newmont berkomitmen penuh untuk membangun fasilitas pemurnian atau smelter, mematuhi aturan biaya keluar yang disesuaikan, dan sebagai timbal baliknya, pemerintah memberikan izin ekspor terbatas agar operasional tambang kembali berjalan. Setelah kesepakatan ini ditandatangani, Newmont resmi mencabut gugatan hukumnya. Sebagai kesimpulan, sengketa ini memberikan kita sebuah pelajaran berharga. Sengketa ini dengan sangat jelas mencerminkan konflik abadi antara kebijakan nasional sebuah negara dan isi kontrak investasi internasional. Namun, kasus ini juga memberikan presiden positif bahwa negosiasi tetap menjadi solusi yang paling efektif dan efisien untuk menyelesaikan perselisihan ekonomi berskala besar. Masa depan hukum investasi di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita untuk terus menjaga keseimbangan yang adil, melindungi kepentingan nasional tanpa mengorbankan kepastian hukum bagi para pencari modal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi dalam materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun akan sangat saya hargai sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.